Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai persekutuan hari ini. Hari ini persekutuan yang istimewa bagi kami karena kami akan merayakan 20 tahun perjalanan hidup keluarga kami. Kita akan bernyanyi bersama dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang rumah tangga. Suatu kali ada seorang pria, ayah, berlari kepada seorang rabi dan berkata, "Rabi, Anda harus menolong saya. Rumah saya seperti neraka sekarang. Kami tinggal di satu ruangan. Saya, istri saya, anak-anak, dan mertua saya benar-benar seperti neraka. Tidak ada kedamaian lagi." Rabi itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan menolong kamu. Tetapi kamu harus berjanji akan melakukan apa saja yang saya perintahkan." Dan pria itu berkata, "Baiklah, saya berjanji. Saya sungguh-sungguh berjanji." Rabi itu kemudian berkata, "Berapa hewan peliharaanmu?" Pria itu menjawab, "Kami punya seekor sapi, seekor kambing, dan 6 ekor ayam." Lalu Rabi itu berkata,
pindahkan hewan-hewan itu ke dalam ruangan di mana kalian berkumpul dan kembali lagi minggu depan." Pria itu kaget sekali, tetapi dia sudah berjanji. Apapun yang dikatakan Rabi harus dilakukan. Dia pulang dengan kecewa dan memindahkan hewan-hewan peliharaannya itu ke dalam rumahnya. Minggu berikutnya dengan berurai air mata pria itu kembali berlari kepada Rabi. "Rabi, saya hampir gila. Semua hampir gila. Istri saya hampir gila. Anak-anak saya hampir gila. Mertua saya hampir kena serangan jantung. Kami semua benar-benar senewen. Anda harus melakukan sesuatu, Rabi." "Apa yang harus saya lakukan?" "Rabi, tolonglah. Apapun, Rabi. Katakanlah apa yang harus kulakukan." Rabi itu berkata, "Pulang dan taruh hewan-hewan itu ke kandangnya kembali dan datang lagi minggu depan." Pria itu cepat-cepat lari pulang dan minggu berikutnya dia kembali. Matanya bersinar-sinar. Dia berkata, "Rabi, rumah kami sangat menyenangkan, bersih seperti sorga." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah cerita dari Antonio de Melo. Cerita tadi ingin mengungkapkan bagaimana kita mau mewujudkan sebuah kebahagiaan baik dalam diri ataupun dalam keluarga atau bersama orang lain. Jawabannya adalah miliki kedamaian dalam diri kita dengan cara memandang setiap orang lain juga membutuhkan kedamaian. Lihatlah cerita tadi, bukan? Setiap orang berteriak-teriak mau damai versinya sendiri-sendiri. Istri berteriak, suami berteriak, mertua berteriak, anak-anak berteriak, sesuai dengan keinginan sendiri untuk mendapatkan damainya sendiri. Ketika binatang-binatang dikumpulkan ke ruangan itu, mereka jadi bersatu padu, memiliki perasaan yang sama, kecewa dan sangat tidak menyenangkan bersama-sama karena ada hewan-hewan itu. Dan ketika hewan-hewan itu dipindahkan lagi ke kandangnya, mereka merasakan suasana seperti sorga dan bersih. Artinya apa? Artinya mereka dialihkan pandangannya, seolah-olah hewan-hewan itulah yang menjadi penyebab, dan mereka menemukan satu dengan yang lain seperti orang-orang yang damai. Tiba-tiba saja mereka menjadi memiliki damai yang sama. Tiba-tiba saja mereka merasakan suasana surga. Itu terjadi karena semua orang menyadari bukan saya yang membutuhkan damai, bahagia, tetapi juga orang lain membutuhkan bahagia dan damai. Oleh sebab itu, bagaimana saya menemukan bahagia dari pikiran orang lain dan begitu juga sebaliknya. Itulah keluarga yang bahagia. Kalau menurut firman Tuhan, keluarga yang bahagia harus berawal atau berpangkal dari berkat Tuhan, bukan dari keinginan sendiri-sendiri. Dan kalau kita mau mewujudkan itu semua, maka biarkan Tuhan membangun setiap diri kita untuk menyatakan hal-hal yang baik dan positif dalam kehidupan kita bersama. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan rumah tangga kami. Senang ataupun susah, biarlah kami jalani bersama Tuhan. Yang penting kami bisa menemukan kebahagiaan kami setelah kami bertukar pandang, bertukar pikiran, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, dan saling mendengarkan.
Begitu juga di tengah persekutuan gereja, jadikanlah kami keluarga yang punya naluri untuk menemukan kedamaian versi orang lain dan kami memahami. Begitu juga orang lain bisa memahami kami. Jadikanlah bangsa ini juga sebuah keluarga. Biarlah pemerintah dan masyarakat dan setiap kelompok masyarakat saling menemukan kebahagiaan versi kelompok lain, dan kelompok lain juga bisa memahami keinginan yang lain juga untuk mewujudkan kebahagiaan versinya. Bertemu bersatu padu sehingga kami bisa menemukan surga yang sesungguhnya bersama-sama. Tolonglah pemerintah dalam hal ini mewujudkan kehidupan yang baru bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Kami serahkan saudara kami yang lemah tubuh, sakit, dan kesulitan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menemukan keluarga dalam hidup mereka, dan mereka pun merasakan suasana surga. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara.